Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya pakai masker ya, maaf agak sedikit batuk. Baik, sebelum saya mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kita bahas materi dulu ya. Sebelumnya saya absen dulu satu-satu seperti biasa. Ataila, Atalia apa Ataila? Ya, hadir Bu. Oh ya. April? Hadir Bu. Aska? Hadir Bu. Bella? Hadir Bu. Fauzia? Fauzia Ayu Lestari? Randy? Hadir Bu. Randy? Randy Christian? Katarina Tutu? Kurnia? Gak ada ya? Marani? Ada. Rivaldan? Hadir Bu. Sekar Ambarsari? Hadir Ibu. Supriyanto? Hadir Bu. Tobias? Hadir Bu. Yolanda Dwikita? Hadir Bu. Zahra? Hadir Bu. Ummu Latifah? Iya Bu, hadir. Ahmad Saboyan? Anesta? Chandra? Hajarani? Mediani? Muhammad Brian? Zulkifli? Ya, jadi kita akan bahas seperti kemarin kita singgung-singgung sebentar tentang kolase dan montase. Ini sudah saya kirimkan belum ya? Ke grup belum? Oh, kan ya. Jadi ini ya, maaf nggak bisa. Ada kolase, ada mozaik, kemudian ada montase. Langsung saja ke teknik bahan. Kalau kolase
memotong dan menempelkan material berupa bahannya apa saja? Kertas, kain, plastik, dan material non-image. Artinya tanpa gambar ya, nggak ada gambar, masih alami. Berbagai material alam, kayu, tumbuhan, dan biji-bijian. Untuk kolase, mozaik, dan montase ini sama-sama tekniknya menempelkan. Kemudian ada memotong. Misalkan sambil kalian baca ya, kalau mozaik ini kira-kira kalau misalkan tekniknya dipotong bisa nggak? Dengan cara memotong juga. Ini ada menempelkan kepingan-kepingan kecil. Kalau dilakukan dulu, kalau misalkan nggak ada kepingan, dilakukan pemotongan dulu, boleh nggak? Boleh ya. Apa jadi perbedaannya di sini apa? Kalau memotong boleh tekniknya, menempelkan boleh sama-sama. Terus perbedaannya apa dari ketiga ini? Kalau bahannya, kalau mozaik boleh nggak pakai kertas? Kertas? Maksudnya kolase. Kalau montase pakai kertas. Nah, ya kan? Berarti mozaik boleh pakai kertas, itu boleh. Hanya saja bedanya di apa? Apa kira-kira? Mozaik. Kalau mozaik termasuk 3 dimensi, ada 3 dimensinya. Kalau itu bentuk karyanya ya, di tekniknya dulu Mbak, teknik dan bahan. Kalau kertas boleh semua, mozaik boleh pakai kertas. Kepingan keramik itu mozaik. Kalau kepingan kaca itu mozaik. Misalkan karya-karya di gereja itu ya, interiornya biasanya kan ada mozaik. Tuh. Perbedaannya di sini, di kolase ada material non-image. Artinya masih alami. Kalau montase itu sudah berupa gambar. Kemudian membuat pola gambar. Tuh bedanya. Nanti kalau saya contohkan karyanya baru tahu nanti. Itu ya. Jadi perbedaannya ada di bahannya. Sama-sama memotong, tapi yang dipotong itu misalkan kertas. Kalau untuk kolase berarti apanya? Misalkan yang diambil warnanya saja atau teksturnya saja gitu. Tapi kalau montase, misalkan mencari gambar sama-sama berbahan kertas, yang dicari sudah ada gambarnya gitu. Jadi nanti kalian kalau montase mengambil gambar atau memakai gambar, memotong gambar kemudian ditempelkan menjadi satu, membentuk makna baru. Jadi satu tema itu tadi ya. Memang agak sedikit rancu, memang sama. Bisa jadi kalian misalkan mencari di Google, mungkin karya montase nanti masuk di kolase. Itu banyak itu. Itu ya. Kalau bentuk karyanya jadi karya 2 dimensi, kemudian 3 dimensi. Kalau 3 dimensi mozaik biasanya di vas-vas, ditempelin sama kaca-kaca, potongan kaca-kaca. Kalau dari kulit telur, kolase, bahan alami ya. Kemudian untuk karya kolase ini bisa menjadi karya digital maupun non digital. Kalau montase bisa untuk karya film.
dan fotografi. Itu ya. Ada karya film tematik itu ada. Jadi pertama kali ini pakai teknik montase. Nih, ini karya lukis siapa? Leonardo da Vinci. Judulnya apa ini? Mona Lisa ya. Bentuknya tetap seperti ini ya. Maksudnya yang diparodikan banyak ya. Karya ini banyak diparodikan. Nah, kalau ini yang pertama, gambar 1.2 ini tetap ya, potret wajah Mona Lisa. Dibikin karya kolase. Itu terdiri dari apa saja? Bahannya pertama, kertas. Nggak kelihatan, dimatikan. Kalau gini kelihatan ya. Yang online gelap jadi. Saya nyalakan aja ya. Dari kertas. Yang diambil bagian-bagian apanya saja? Warna, kemudian warnanya itu berupa warna apa saja yang diambil? Kontras gelap terang, kemudian gradasi ya. Coklat ke krem, kemudian gradasi kemana lagi? Biru atau hijau itu? Wabu atau hijau? Wabu ya. Kemudian hitam. Hitam kontrasnya dengan background. Itu ya. Itu namanya karya kolase. Kalau yang sebelahnya lagi juga kolase sama. Hanya saja terbuat dari biji-bijian. Jika kedelai yang diwarna kemudian disusun menjadi warna gradasi. Tetap sama. Tahu ya bedanya? Nah, kalau ini montase, bukan? Apa? Mozaik. Jadi ada pola gambar dulu. Jadi dibikin pola dulu segi 4, ada 4 sudut. Cirinya itu. Kemudian tinggal ditempel-tempelkan. Jadi tidak harus seperti gambar simetris ya, perseginya. Tidak harus kotak-kotak kayak misalkan kalian mau gambar batik gitu, enggak. Gambar pola batik enggak. Bentuk polanya seperti ini. Dan ini. Kalau ini karya montase. Montase seperti ini. Dari potongan-potongan. Sama-sama gambarnya Mona Lisa. Nah, betul. Temanya berbeda. Jelas ya sampai sini ya. Ini montase. Ada pertanyaan? Tugas kalian banyak yang membuat apa? Kolase atau montase? Montase. Kolase. Kolase. Kalau yang online banyak membuat karya apa? Kolase atau montase? Kolase, Bu. Kolase, Bu. Nggak tahu, Saya Bu. kolase, Bu. Nggak tahu kolase atau montase, Bu. Kolase, Bu. Oke. Kolase, montase. Dan slide yang terakhir. Bagaimana penerapan teori nirmana dalam penciptaan karya? Hari ini saya suruh bawa deskripsinya ya. Itu kalian coba nanti mendeskripsikan karya kalian dengan teori nirmana ini. Setidaknya biar belajar ya, oh warna itu seperti ini gitu. Keseimbangannya seperti ini biar sedikit bisa ya, selain aktif ngomong tentang karya kalian gitu. Jadi gini ya, seniman atau desainer biasanya kalau anak-anak di kafe itu apa biasanya sebutannya? Desainer. Iya ya, ada yang ilustrator gitu ya, macam-macam ya.
Jadi yang dilibatkan dalam gambar di kolase dan montase itu apa? Pemahaman tentang apa? Pemahaman tentang elemen dan prinsipnya. Jadi diterapkan dalam karya itu. Mau nggak mau itu semua ada unsurnya di situ ya. Ada warna, bentuk, garis, titik, pasti ada di situ. Kemudian tujuannya apa diterapkan dalam karya nirmana itu? Iya, setidaknya karya kalian menjadi karya yang selain indah, selain bermanfaat, selain menarik. Kalau dari akademisi biasanya menciptakan karya yang cerdas, ya nggak? Tahu dasarnya, nggak hanya cuman bisa aku bikin karya seperti ini, nggak tahu konsepnya gimana, pokoknya aku pingin membuat karya seperti ini gitu ya. Nah, bedanya itu nanti ada teori dasarnya. Itu ada pembentuknya, ada elemennya, ada prinsipnya. Dalam karya itu semuanya seperti itu. Karya seni rupa, karya desain. Kalau karya anak seni musik biasa, itu kira-kira prinsipnya apa yang paling dipakai? Irama ya. Itu masih ada juga irama. Gitu ya. Sampai sini paham? Ya. Jadi nirmana itu seperti itu. Dasarnya dulu. Ini yang saya harusnya kasih ke kelas ini itu membuat komposisi titik di awal harusnya. Baru garis. Karena kan yang kolase montase itu kan saya pangkas. Jadi saya suruh milih. Kalau di kelas reguler itu kan semuanya harus dijalani. Kalau di sini kan saya pangkas. Nanti kalau misalkan masih ada waktu, saya suruh buat untuk komposisi titik. Itu ya. Ada pertanyaan yang online? Maaf ya, suara saya agak sedikit. Mungkin nggak tahu kalau dari jenengan gimana. Apa nggak jelas apa gimana? Jelas nggak? Jelas kok, Bu. Oh ya, nanti bisa saya mulai ya untuk pertama yang kelas di sini ya. Yang online aja dulu. Oh ya, yang online aja dulu ya untuk mendeskripsikan karyanya diperlihatkan. Saya panggil diperlihatkan, dideskripsikan. Apa sudah siap deskripsinya? Untuk deskripsinya apa sudah siap? Sudah siap, Bu. Oh ya. Cahaya. Saya mulai dari yang kelas online dulu. Ataila. Iya, Bu. Ya. Bu. Silakan diperlihatkan gambarnya. Sudah selesai? Punya saya belum selesai semua sih. Bisa on kamera? Ya. Gambarnya masih sampai mana ya? Belum belum saya tempel gitu. Pengen rencana ganti bahan gitu. Oh gitu. Banyak yang belum selesai di sini. Yang online. Sudah, Bu. Coba yang sudah dekatkan kamera ya. Bisa? Bisa, Bu. Oke.
kayaknya kalau harus ngeliatin gambarnya, harus ini ya. Backgroundnya harus dihilangin dulu ya kayaknya. Loh kan nggak kelihatan. Mbak Zara sudah jadi. Sudah, Bu. Iya, Sudah, Bu. bisa dideskripsikan ya karyanya ya. Deskripsikan elemen visualnya, warnanya bagaimana, kenapa pakai warna itu, gitu. Terus misalkan bentuknya objeknya ini kenapa, pasti kan ada yang latar belakangi ya, yang latar belakangnya itu pasti ada yang latar belakangnya, kenapa itu dibuat itu. Biar sedikit ada interaksi ya, untuk yang online di kelas juga. Kemudian yang di kelas nggak diam ngerjakan aja. Gitu. Mbak Zara, bisa? Sudah dipersiapkan deskripsinya? Bentar, Bu. April sudah siap, April? Sudah Bu, tapi pencahayaan di ruangan saya ini agak kurang ya Bu. Jadi mungkin kalau nunjukin fotonya saya izin share screen ya. Oh ya, nggak apa-apa. Itu lebih bagus itu. Oh iya Bu. Berarti nih, saya dulu. Ya. Saya dulu atau Zara? Ya. Atau Zara? April dulu. Mbak Zara kayaknya masih belum siap. Oh, oke Bu. Oke. Oke Bu. Share screen ya. Gak apa-apa share screen. Karena memang yang bagus gitu ya, karyanya di meja, kemudian di share screen. Oh iya Mbak. Bisa dideskripsikan ya. Nih karyanya. April Patricia. Betul ini, bikin kolasenya, betul. Bisa dideskripsikan April. Ini maaf Ado. Agak layarku Oke, baik, aku mulai ya. Halo teman-teman semua. Kelas offline dan kelas online. Oh ya, perkenalkan namaku April Patricia. Dan ini adalah karya tugas Nirmana 2 aku. Judulnya adalah Blessing Spirit Cloud Stripe. Dan aku mengangkat tema pop culture ya. Ini aku pakai bahan kolasenya dari majalah berwarna. Terus untuk warna abu-abunya ini aku pakai lembar latihan soal matematika dulu. Dan yang bagian warna putih-putihnya ini itu aku pakai struk belanja. Jadi aku mengangkat tema yang agak random ya kayaknya. Karena aku bingung menyesuaikan dengan bahan aja sih. Majalah-majalah berwarna yang aku punya itu kebanyakan warnanya merah gitu. Karena ini majalah anak-anak gitu. Dan punya aku dulu. Jadi majalah bekas. Jadi di sini aku baru kepikirannya tuh tokoh favorit aku gitu. Jadi aku mengangkat tokoh. Cloud Stripe dari mungkin teman-teman di sini ada yang pernah main PlayStation, mungkin namanya Final Fantasy. Jadi ini termasuk MC dari game tersebut gitu.
Untuk temanya aku mengangkat pop culture atau fandom gitu karena menggambarkan tokoh dari media populer untuk mengekspresikan aku terhadap tokoh ini gitu. Di kolase ini saya menggunakan bahan utama yang dan di sini saya belajar bereksperimen dengan tekstur, bentuk, dan tantangannya ya pastinya menggunakan bahan dengan warna yang terbatas. Jadi benar-benar menyesuaikan dengan bahan aja sih aku kemarin. Kenapa judulnya aku kasih Blessing Spirit Cold Stripe? Berarti ini bahasa Indonesianya nih artinya semangat membara Cloud Stripe gitu. Nah, selain itu membuat karya dengan tokoh favorit ini bisa membuat saya bersemangat gitu loh. Ya, dalam karya kolase ini saya menggabungkan beberapa elemen visual yang keras dan lembut sehingga dapat menghadirkan antara kekuatan dan kelembutan jadi dalam karya ini. Jadi di dalam satu karya itu ada kekuatan dan kelembutan gitu lah. Jadi fokus di karya ini sebenarnya ada di tokoh utama ini, karakter utama ini, tapi aku tambahkan beberapa elemen di kanan kirinya dan juga latar belakang. Juga di tokoh utama ini tajam gitu dengan ekspresi penuh tekad yang menunjukkan semangat dan tekadnya sebagai seorang pejuang. Judulnya Blessing Spirit ya, semangat mubara gitu. Karena dia ini tokoh karakter ini adalah pejuang kayak soldier atau tentara gitu. Untuk detail seperti pakaiannya dia memakai kayak armor gitu, jadi terdapat elemen logam pada bagian sebelah kanan ya lumayan struggle aku main dengan cahaya juga di sini. Kemudian untuk value-nya juga aku terapin pada pemilihan warnanya sehingga memberikan kesan perbandingan juga penekanan dan ruang. Bisa dilihat dari bagian kas yang berdurinya dia pirang ini. Di situ bagian belakangnya aku buat warna yang lebih tua, lama-lama menjadi mudah yaitu putih, supaya memberikan penekanan dan perbandingan, memberikan kesan ruang juga. Untuk konsep latar belakangnya saya menggunakan warna merahnya yang menyala seperti kobaran api dan menyatu sepertinya nih. Jadi menciptakan irama latar belakangnya dinamis sekaligus menyiratkan gerakan dan energi kobaran api di latar belakang ini juga bersifat yang dapat menambahkan kesan estetika dan menggambarkan semangat membara. Jadi kayak ikut semangat juga gitu. Di sini juga aku satuin beberapa warnanya yaitu merah kuning sebelumnya dan di belakangnya ada warna ungu dan hitam juga. Aku sambungin juga dengan merah karena yang agak komplementer. Kemudian terdapat elemen tambahan juga di sini selain utamanya yaitu ada tambahan bunga lili di bagian agak belakang ini yang melambangkan sifat cloud sendiri yaitu lembut sendiri. Jadi karena di belakangnya ini udah benar-benar membara gitu. Beberapa elemen lembut seperti bunga lili yang melambangkan sisi lembut dari tokoh sendiri dan memberikan kontras yang unik di tengah latar belakang yang menyala. Kemudian terdapat elemen tambahan seperti asap di bagian pojok-pojoknya. Ini menggunakan bahan kertas buram dari lembar latihan matematika yang sudah tidak terpakai, yang berbentuk perpaduan garis lengkung dan bentuk lingkaran gitu. Mungkin itu saja ya Bu. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Minder aku. Gak jadi presentasi aku. Keren. Terima kasih. Tangan. Terima kasih ya Mbak Afril. Teman-teman yang lain juga bisa selengkap itu, gitu ya. Harapannya.
harapannya. Baik, bisa yang siap lagi selain Mbak Afril selain Mbak Afril siapa? Mbak Yolanda? Mbak Yolanda, Supriyanto? Mas Supriyanto? Ayo Mas Supriyanto gimana? Mas Supriyanto duluan, Bu. Mas Siap? Supriyanto Ya duluan, oke, Bu. Mas Supriyanto. Ya oke, Mas Supriyanto. Jangan saya dulu, Bu. Yang lainnya dulu, Bu. Yang lainnya dulu, Bu. Mbak Yolanda. Kebanting nanti soalnya, Bu. Kebanting nanti Oh, soalnya, Bu. tadi Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi? Mbak siapa tadi ya? Mbak siapa ya? Mbak Zara ya? Siapa ya? Mbak Zara ya? Iya, Mbak Zara sudah siap. Belum siap, Bu. Mas Aska? Bentar, Bu. Oke. Oke. Kalau nggak siap share screen, ditunjukin aja gambarnya. Tunjukin aja gambarnya, Bu ya. Soalnya pakai HP. Ya. Cuman backgroundnya perlu dimatikan. Kayaknya kalau misalkan. Oh ya Sudah, sudah. Bu. Udah mati, Bu. Oh ya sudah. Udah mati, Bu. Ya, Oke. selamat malam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Aska. Ini ada sedikit karya kolase yang saya buat. Kelihatan nggak? Kelihatan. Nah, ini karya burung elang. Berjudul itu Eyes of Thousand Stories. Gila. Maaf, Bu, rame Bu di sini. Bu. Soalnya Dimas, Bu. Iya. Soalnya saya ngasih judul itu karena menekankan ke karena mata elang tuh tajam ya. Dan banyak cerita burung elang tuh di hutan sering memangsa aja sih. Nah, saya kenapa burung elang karena menurut saya elang itu hewan yang paling kuat. Dan di sini karya ini menonjolkan harmoni dan elemen bentuk, tekstur dan warna. Terus khususnya pada area mata sih. Karena dari judulnya juga itu menekankan ke mata. Dan untuk teori ini saya mengoptimalkan prinsip keseimbangan simetris melalui komposisi yang seimbang antara sisi kanan dan kiri. Untuk warna kenapa saya pakai warna hijau, background di sini karena nuansa alam di hutan terasa sih, biar terasa sih. Jadi warna hijau itu sebuah perwakilan ya. Dia tuh kayak posisinya lagi di hutan, lagi mencari mangsanya gitu sih, Bu. Oke. Terus untuk kenapa saya kasih warna kuning dan di sini ada merah. Karena memberikan warna putih itu warna biru di sini putih itu karena dia memberikan warna nuansa yang dingin pada bulu elang, menciptakan ritme yang di mata. Menarik aja sih, Bu, di mata. Kalau dilihat gitu sih. Jadi bulu itu bisa digambarkan ritmenya ya. Ritme berulang kan ada repetisi. Bulu ya, betul. Bulu ya. Ada gradasi kepala dari bulu kepala ke badan. Iya, betul. Maksudnya sudah. Iya, betul. Kemudian sudah? Atau ada lagi?
Intinya situ sih Bu, udah jelas. Intinya situ sih Bu, udah jelas itu. Ada pertanyaan dari teman-teman di kelas? Silakan bertanya. Silakan bertanya. Boleh. Silakan bertanya boleh. Yang online atau yang temennya online, temennya tanya. Nggak ada. Nggak ada. Sepi. Mau tanya ke temennya. Mas Supriyanto barangkali mau tanya. Mas Supriyanto barangkali mau tanya. Mas. Takok. Keren mas, keren mas. Alhamdulillah, matur suwun Mas. Alhamdulillah, matur suwun Mas. Sami-sami. Sudah Bu. Ya. Itu aja dah Bu. Ya, itu aja terima sih, Bu. kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih Oke. banyak. Yang lagi? Yang sudah siap? Yang sudah siap? Yang di kelas dulu ya. Yang di kelas dulu ya. Biar ganti-ganti ya. Oke. Tadi Mbak Afril sama Mas saya belum hafal. Mas Ataila ya. Tadi Mas siapa Mas namanya Mas? Mas siapa Mas namanya Mas? Aska. Deddy Gobuser. Aska Aula. Oke. Mbak bisa? Oh iya wes. Oke wes. Mas Ahmad Saboyan. Dari situ Bu, bisa dari situ. Di sini saya buat montase. Dan Kelihatan ya? saya zoom. Wah, bagus banget ya. Ini judulnya Probability of Reality and Imagination. Ya, artinya apa? Ini kayaknya kurang deket Mas. Dipegang aja boleh itu. Oke. Tadi dengar ya teman-teman yang online. Oke. Kemudian di sini judulnya Mas. Through the lens of reality and imagination. Coba ulangi Mas. Oke, lanjut ya. Di sini bisa kita lihat. Sebelum itu saya mengutip perkataannya Visa Besari. Lensa terbaik adalah mata. Otak. Kamera terbaik adalah otak. Jangan cuma foto yang tercipta, namun lupa untuk merantai. Oke. Di sini kita bisa lihat garis-garis pada montase ini terbentuk secara implisit itu Apa? Ada implisit, ada eksplisit. Implisit itu apa? Maknanya secara halus apa ya? Apa? Implisit, eksplisit. Ya. Maknanya garisnya itu enggak tidak terlalu nampak. Implisit itu Kalau ngomong harus tahu maknanya apa. Implisit itu bahasanya apa ya? Oke, kalau eksplisit itu spesifik. Nah, ini spesifik. Nah, jadi ini apa berarti? Spesifik. Oke. Nah, itu tadi. Maknanya enggak kelihatan gitu loh maksudnya. Samar. Nah, terima kasih Mas Lutfi. Iya, samar. Betul, samar. Nah, kita bisa lihat di sini ada gunung,
terus pantai. Nah, ini kan terus pantai. Nah, ini kan landscape yang kelihatan garisnya itu kelihatan garisnya itu melengkung. Nah, kemudian lagi apa lagi ya? Nah, ini apa? Montasenya ini vertikal ya? Vertikal ya? Ya. Oh iya, buat track ya. Oh iya. Jadi bisa menambah keseimbangan dan apa? Komposisinya. Kemudian untuk apa tuh namanya? Bahannya ini saya pakai majalah. Kemudian juga ada kalender yang baru sih langsung saya copot, saya sobek yang ada di kantor saya ya, semoga teman-teman nggak nyadar sih. Oh, di sana. Kemudian dari segi warna ini kita bisa lihat beragam ya teman-teman. Apalagi terlihat sekali point of view-nya. Teman-teman tahu ya point of view-nya di mana? Oke, bagus. Terima kasih Mas Zulkifli. Ada di mata. Mata yang berwarna-warni. Nah, kemudian bisa dilihat dari segi teksturnya ini nggak sempurna. Jadi kelihatan kayak banyak kayak sobekan menambah nuansa. Berarti disengaja. Iya. Ya, bagus itu. Dari tadi kan vertikal untuk menambah keseimbangan dan komposisi. Untuk keseimbangan dan komposisinya itu nggak simetris ya. Ya. Banyak apa? Ya, binatang di sini ada orang yang lagi minum, terus minum. Ini karya tiga objek ini itu menggambarkan beberapa teknik fotografi sih. Karena saya hobinya fotografi. Nah, ini makro, human interest dan di sini slow speed. Nah, di sini jadi kayak foto yang kayak lampu itu loh, jalannya yang kayak lampu, jalannya cepat gitu loh. Tahu semua ya? Tahu semua ya? Tahu. Oke. Kemudian nah, dari segi komposisinya tadi sudah jelaskan point of view-nya ada di mata. Di kamera yang ini tuh lensanya itu mata. Ya. Dan kembali lagi kayak tadi. Oke. Lanjut. Dicepet gini Mas bisa kan. Oh iya sih. Dari segi prinsipnya tadi kan sudah ada keseimbangan. Kemudian dari segi unity atau kesatuannya itu di sini meskipun banyak banyak gambar, kesatuannya ini dicapai melalui temanya. Nah, temanya ini fotografi, landscape, ada tadi makro, human interest sama speed ini. Kemudian kamera sebagai elemen utama melambangkan sudut pandang atau cara kita melihat yang berada di lensa kamera menunjukkan melalui kamera kita bisa menangkap maupun realitas maupun imajinasi.
landscape alam, manusia, alam, serangga, yang mengelilingi kamera, mengisyaratkan berbagai yang bisa ditangkap oleh fotografi, baik itu kehidupan sehari-hari maupun dunia sehari-hari maupun dunia yang lebih fantastis. Oke, cukup itu. Udah. Konsepnya bagus ya. Konsepnya bagus ya. Ini tentang karya fotografi ya. Fotografi ya di FYI saya buatnya tadi jam tapi memang gitu nggak perlu pengennya seadanya aja sebelumnya bingung sebelumnya buat kolase itu saya buat kepala sapi dan itu hidungnya penyet jadi saya jadi akhirnya saya punya majalah kepikiran saya punya majalah saya hobinya di situ akhirnya coba saya olah di situ akhirnya tema-temanya kan lebih the power of kepepet. Bagus ya. Petangan. Mantap sekali. Mbak. Maju ya. Jauh jadi harus maju. Mbak siapa nih? Ini namanya Mbak siapa nih? Iya, sebentar. Oke. Teman-teman aku Dijepit. Halo teman-teman, nama aku Anastasia. Ini aku bikin kolase tentang gradasi warna. Judulnya simpel aja, colorful. Karena manusia itu suka melihat hal-hal yang berwarna-warni. Terus ini karya saya ini dominasi, keseimbangan dan keserasian. Karena ya bisa dilihat sendiri ini ada perubahan warnanya sama perubahan warna dari merah ke warna primer, warna lain-lainnya. Terus kalau dilihat lagi saya pakai potongannya persegi panjang sama jajar genjang. Jadi saya pakai bentuk, terus saya tata biar gradasinya kelihatan. Terus ini bahannya saya pakai kertas kado aja sih sama lem. Udah gitu aja sih. Warnanya pakai warna apa, Mbak? Warna panas, dingin atau gimana? Colorful ya. Campur. Jadi itu gradasi dari apa? Warna apa ke apa? Warna hitam ada? Gelap ya, jelas ya. Merah. Dari merah oranye ke kuning. Merah ke kuning. Ada biru ke hijau. Ya. Merah terus ada biru ke ungu ya. Pink kemudian ke merah. Jadi itu percampuran dari warna warna karena dibuatnya seperti itu jadinya pada gradasinya tuh enggak urut ya. Iya, Mbak ya. Jadi gradasinya itu dari warna campuran warna primer. Bisa didekatkan lagi. Nah, itu ya potongannya. Itu bisa dilihat dari mana kertas kado ya. Dari kertas kado. Ini bagus sekali nih. Kerjaannya rapi banget. Saya kelihatan ya. Jelas nggak? Jelas ya. Terima kasih Mbak. Tangan. Ayo yang online siapa? Sudah siap? Mas Supriyanto.
Belum? Belum? Boleh ya, Bu. Iya, iya. Iya, iya, Mas. Ayo, Mas. Silakan. Silakan. Yang lain dulu deh, Bu. Yang lain dulu deh, Bu. Satu lagi. Yang di kelas dulu. Yang di kelas dulu. Baik, Mbak Ajarani sudah siap? Mbak Ajarani sudah siap? Mbak. Sini, Mbak. Mbak. Sini, Mbak. Halo, namaku Ajarani Nurhaliza. Di sini Ditempelin aja biar nggak ganggu. Ditempelin aja biar nggak ganggu. Otomatis ya. Otomatis. Jadi ini judulnya The Breeding karena bangunan atau rumah. Di sini aku pakai kertas kado sama koran buat di garis-garisnya samping. Tas kado ya. Tas kado ya. Ya, kelihatan ya. Kelihatan ya. Coba lanjut. Suaranya Kak, digerasin dikit. Karya ini mencangkup tiga nilai yaitu kesederhanaan sama kejelasan karena penggabungan warna sama warna terang. Terus udah gitu aja. Terus itu kan banyak elemen apa itu di situ? Ini bentuknya pakai segitiga sama persegi panjang. Terus dalaman garis. Bidang, itu ya, bidang. Jadi ini sebenarnya seperti membuat nirmana komposisi garis bidang warna ya. Kalau volume kayaknya nggak ada ya Mbak ya. Nggak ada volume, ada volumenya. Jadi ada volumenya. Bentuk garis bidang dan warna. Ini contoh karya nirmana komposisi warna garis dan dia cuma dibuat dari karya kolase. Bikinnya dari kertas kado ya Mbak ya. Jadi yang diambil warna-warnanya. Tadi yang di teori itu dijelaskan ya. Jadi karya kolase itu jadi nggak ada gambar tapi dari kertas yang diambil misalkan dari warnanya aja gitu, warnanya aja namanya karya kolase. Ada pertanyaan untuk Mbak Ajarani cukup? Yang online mau tanya boleh? Mas silakan. Iya di sini. Oh iya di situ aja nggak apa-apa. Oh kelihatan kayaknya kalau kamu. Nggak kelihatan kayaknya kalau kamu. Ntar ya saya cek dulu. Oh kelihatan. Iya. Selamat malam teman-teman. Malam. Nama aku Chandra. Jadi untuk karya montase saya ini adalah politik Indonesia yang disusun oleh menggunakan foto-foto para politik dan ini untuk bahan-bahannya sendiri dari majalah Tempo. Kenapa aku mengambil tema politik ini karena sekarang lagi apalagi pelantikan presiden jadi itu untuk mungkin prinsip dasarnya
sendiri, kesatuan mungkin ya, disatukan oleh potret foto-foto gini, para politik ini terlihat bersatu. Terus untuk keseimbangannya ini terlihat dari besar kecilnya fotonya sendiri. Dan untuk mungkin warnanya sendiri ya, ini beragam, enggak hanya satu warna. Jadi mungkin keterbatasan di padahal majalahnya sendirinya satu. Itu majalahnya majalah Tempo, kayak majalah Tempo. Sebenarnya kayak udah milih kayak apa? Terkonsep untuk satu warna aja gitu. Tapi gitu. Mungkin itu saja sih. Mungkin ada pertanyaan. Itu jadi pakai figur semua. Figur manusia semua dari gambar. Ini dari gambar. Manusia ditempel-tempelkan. Agak susah ya. Iya maju aja. Kayaknya nggak mau deteksi. Tempel-tempelkan. Ya. Sebenarnya itu cuman kurang penuh aja gambarnya. Iya. Tapi nanti bisa dipenuhi lagi. Kalau apa-apa pakai orang-orang tapi yang penuh. Iya, boleh. Ditambahkan. Oh, yang ruang kosong putih-putih. Atau mau dikasih potongan majalah pewarna boleh. Kalau bikin gini nih, kalau misalkan tentang politik ya, berarti tahu ya sejarah politik Indonesia. Tahu nggak sejarah politik Indonesia, dari mulai presiden pertama sampai sekarang itu loh. Tahu nggak? Oh, yang terbaru yang lagi hangat-hangatnya ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan jadi anak desain ya, atau anak untuk bahan-bahan pembicaraan seperti ini, untuk pembicaraan kritik sosial itu sebenarnya penting. Kita tahu apapun tentang hal maupun politik bisa menjadi mungkin bisa dikaryakan ya, seperti apa itu bisa. Kritik sosial itu diterapkan dalam konsep seni biasanya. Yang membuat ini karena latar belakangnya ini itu gitu. Ada pertanyaan? Mas Chandra? Tidak ada. Terima kasih Mas Chandra. Bisa duduk. Tangan. Mediani? Ya, Mbak. Sorry. Iya, dingin ya. Tapi nggak ada remote-nya, saya nggak tahu juga remote-nya di mana. Ini rapat banget. Udah, Mbak. Halo teman-teman. Nama saya Mediani, tapi panggilannya Dian ya teman-teman. Karya saya adalah montase. Montase itu kumpulan gambar ya. Yang dihasilkan jadi sebuah karya gitu. Jadi seperti punya teman-teman, seperti punya dari teori Nirmana juga termasuk dua dimensi gitu. Temanya adalah ini adalah rubber. Maksudnya adalah komponen. Yang dari karet. Jadi sebenarnya
yang penting itu dari bannya, ya dari ban. Jadi yang dari ban, komponen truk yang terbuat dari karet itu adalah ban, yang terbuat dari karet itu adalah bannya salah satunya. Jadi di sini ada banyak yang adrenalinnya itu dari lumpur gitu ya. Jadi harus menggunakan ban yang dari karet, yang berkualitas lah tujuannya. Dan juga kenapa saya dari truk ini juga selalu mencuri perhatian saya. Saya seperti suka melihat truk atau mobil yang ada 4x4 ya, ada 4x4 ya di jalan-jalan. Kalau saya di jalan-jalan saya suka memperhatikan. Jadi kebetulan saya juga ada majalah, sudah mau pakai ini saja sudah. Demikian. Sudah. Ya. Sudah. Ya. Saya mau tanya ya. Itu kalau di Indonesia itu truk mana itu? Indonesia itu truk mana itu? Truk itu kan mobil apa? Maksudnya mobil apa? Kayak apa itu kalau di situ? Kalau di majalahnya sih dari truk sih. Gitu ya. Gitu ya. Tapi truk beda juga. Cuma kan itu kan beda juga. Cuma kan punya ban yang seperti ini. Juga. Kamu tahu nggak? Truk itu kan identiknya sama gambar-gambar yang di truk itu ya. Gambar-gambar yang di truk itu ya. Tahu nggak? Tahu kan? Misalkan doa ibu, itu ya. Restu ibu itu ya. Sebenarnya bikin kayak gitu. Kenapa ya kira-kira ya? Tahu nggak? Kenapa ya kok? Kenapa ya kok aneh ya? Ada kata-kata aneh ya. Ada gambar-gambar aneh gitu. Tapi nggak tahu kenapa mereka. Supirnya mungkin punya motivasi. Supirnya juga mungkin ada karya gitu ya. Dia cuma supir gitu ya. Dia pengen mengalihkan idenya di truknya gitu. Itu mungkin ada maksud ya. Sebenarnya sih dari ban truknya sih intinya. Ban truknya sih. Kalau yang itu kan kamu tentang truk yang maksudnya yang beda dengan yang ada di Indonesia ya. Truk di Indonesia. Ini seperti truk-truk ya. Ini seperti truk-truk yang seperti itu. Camping seperti itu. Saya suka. Misalnya yang 4x4 itu. Itu namanya off sekali. Saya selalu baca gitu. Ya. Jadi ini temanya tentang truk rubber. Warnanya apa Mbak? Dominan warna apa? Jadi sebenarnya ini lebih bagus kalau misalkan jadi karya poin center of interest-nya itu tulisan rubbernya ya. Jadi dicari font karya tipografi truk rubber gitu. Itu truknya jadi backgroundnya. Itu boleh itu sudah karya montase ya. Ya baik, terima kasih. Ayo mas. Zulkifli. Panggilannya siapa ya? Zul. Hah? Oh. Filipin. Bentar mas. Jelas. Halo teman-teman, aku Zulkifli Pratama. Di sini karyaku judulnya sangat simpel karena sesuai dengan karyaku yang di sini kupu-kupu yang sedang terbang di atas rumputan. Ya, cuma itu aja sih sebetulnya. Itu dong. Di sini aku pakai bahannya majalah buat pada warnanya sama bentuknya juga di sini.
Mungkin juga di sini aku nambahin kayak kertas sisa bekas, gak semua dari majalah, agak beda. Iya. Di sini prinsipnya mungkin cuma dua. Of interestnya ya di kebun ini aja. Dan untuk warnanya terlalu random sekali. Aku ngejainnya tadi malam belum tidur. Cuma itu aja. Ada pertanyaan? Tadi kan ada yang membuat burung elang ya. Ini ada yang membuat bentuk rumput. Jadi ada bentuk rumput itu sebenarnya kalau digambar itu bentuk yang diulang-ulang, jadi ada sudut-sudut tajam ya Mas ya, gitu. Itu namanya ada repetisi bentuk. Jadi bidang-bidang tajam, bentuk-bentuk tajam di situ diulang-ulang. Itu namanya repetisi bentuk. Itu nggak di print ya? Nah. Oke. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Aman? Ada? Mas Supriyanto, Mas Rivaldan, Mbak Yolanda, Mbak Fauzia, boleh tanya? Oh iya, katanya mau ada yang mau datang ke kelas. Sebulan sekali boleh. Tanggal 30, Bu. Insya Allah. Boleh janjian, boleh nggak sama temennya, dalam sebulan sekali boleh. Tuh. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Tinggal Mas Brian ya. Ya, Mas Brian. Selamat malam. Dibawa ya. Mas ini dibawa ya. Biar lebih jelas. Ya, Mas. Di sini saya karya kolase yang judulnya udah liar. Galumping atau udah liar? Kolase bahan alami. Menggunakan dari ketan hitam dan rumput liar. Karya ini menggambarkan kuda yang berada di liar. Bebas. Pokoknya semuanya liar ya. Saya menggunakan bahan hitam, ketan hitam sama kapas sama rumput. Itu aja. Kalau kolase bahan alami yang jelas tampak apa elemennya? Elemen apa? Kasar, halus, tekstur. Gimana mas teksturnya? Kalau kapas gimana? Kalau bijian gimana? Itu penting itu kalau kolase bahan alami itu teksturnya. Gimana? Kasar. Kalau kapas lembut. Kalau rumput kasar ya. Kering. Jadi gitu. Kalau kolase bahan alami itu ada teksturnya. Kemudian kalau rumput itu perwakilan elemen apa? Kalau rumput itu. Garis. Kemudian kalau biji yang itu beras apa? Beras. Itu dari beras ketan hitam. Itu mewakili elemen titik.
Jadi satu butir itu bisa direpresentasikan menjadi titik, elemen visual titik. Kalau awan awannya itu dari kapas bentuk dan tekstur aja ya gitu. Kok nggak dikasih background full background kenapa Waktunya, Bu. waktu ya semuanya pasti waktu kalau di sini semuanya pasti masalah waktu. Baik, terima kasih Mas Pian. Untuk yang online satu lagi siapa yang sudah siap? Kok malu-malu? Saya, Bu. Ya, Mas Tobias. Terakhir ya ini Mas Tobias ya. Iya, Bu. Ya, oke. Selamat malam. Nama saya Tobias Arif. Bentar, Bu. Kan karya saya ini yang berjudul Cahaya Hati. Bahan utamanya itu yang dari disun bekas sama kertas Manila sebagai background hitam. Dan kenapa judulnya ini Cahaya Hati itu membawa keterangan dan kesenian pikiran. Ini adalah kondisi di mana seseorang kekhawatiran dapat disimbolkan dari kelompok bunga sama matahari. Terus untuk bunganya ini memiliki makna yaitu makna kebahagiaan dan disimbolkan oleh perasaan hati yang begitu dalam seperti kasih sayang yang sangat besar. Dan daunnya ini memiliki makna yang terpisahkan dari alam. Ketika kita melihat daun, ketika kita melihat daun alami berhubung dengan keindahan memberikan perasaan tenang dan damai. Dan mataharinya ini makna memiliki makna dapat melambangkan cinta gairah dan cahaya matahari yang dapat mengembangkan dan penuh kasih sayang. Dari ini ada prinsip-prinsipnya juga. Yang pertama itu prinsip kesatuan. Dari potongan DVD yang berbeda-beda ini karya yang memberikan kesan utuh karena adanya pengulangan bentuk daun dan kelopak bunga yang serupa. Jadi ini mengulang terus. Sebenarnya sama aja. Terus penggunaan warna gelap latar belakang juga membantu menyatukan semua elemennya. Terus ada prinsip iramnya bentuk organik yang saya ulang variasi ukuran dan warna menciptakan irama visual yang bisa menarik perhatian. Yang ketiga prinsip kontras antara warna-warna berkilau dari potongan DVD dengan latar belakang yang menciptakan menarik dan dramatis. Terus yang terakhir ini prinsip walaupun nggak simetris, komposisi karya yang saya buat ini terasa seimbang karena penyebaran karena potongan DVD-nya ini secara merata di seluruh permukaan kertas yang menciptakan visual yang menyenangkan. Terus juga pada karya yang saya buat ini tersebut memiliki sesuatu antar manusia dengan alam, bagaimana manusia dapat hidup dengan alam secara harmonis, yang melibatkan pemahaman akan siklus penghargaan terhadap keberagaman hayati untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungannya. Sekian Bu dari saya. Tangan. Mas saya tanya ya. Dari DVD ya? Iya, DVD bekas, Bu. DVD bekas. Kalau itu dijadikan mozaik bisa nggak? Mungkin bisa, Bu ya. Dengan cara dipotong ya membentuk pola. Iya, ini dipotong
agak effort juga sih Bu. Agak effort juga soalnya kan harus direbus dulu, soalnya kan harus direbus dulu di titiknya biar mudah untuk Hanya dibikin. media untuk karya mozaik sebenarnya ya. Tapi ini juga dibikin, kolase juga nggak apa-apa. Karena memang image ya, gitu. Masih non image ya gitu. Ada lagi pertanyaan? Kelas? Teman-teman yang di kelas? Untuk yang online? Yang online sudah semua sudah bikin deskripsi. Sudah, Bu. Sudah. Ada yang lagi yang mau presentasi? Tadi, Bu. Ya. Ya Mas, saya Mas. Mas Suprianto. Izin share screen ya, Bu ya. Siap. Ya, siap. Sebelumnya selamat malam teman-teman. Selamat malam teman-teman. Nama saya Suprianto. Gini nggak apa ya, Bu ya? Iya. Jadi karya kolase saya bikin judul namanya Favorite Favorite Food. Jadi bahasa Indonesianya itu tupai dan dua kesukaannya. Ini gambarnya udah kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan ya, Bu ya? Kelihatan. Oh ya. Kemudian di sini saya menggunakan bahan-bahan alami ditambah warna hitam. Itu ada daunnya sendiri, itu ada daun mahoni, kemudian daun nangka, kemudian ada daun alang-alang, kemudian ada bunga jati. Itu yang di bagian telinga itu menggunakan daun mahoni, kemudian bagian ekor itu juga daun mahoni, kemudian bagian tangan juga termasuk ada bulan juga daun mahoni, kemudian di bagian kepala dan di bagian menggunakan daun nangka. Kemudian di bagian kaki juga daun nangka. Kemudian untuk yang bawah, di bagian tanah itu menggunakan pohon palem. Kemudian rumput itu daun alang-alang, kemudian bunga alang-alang itu sendiri. Di bagian mata itu menggunakan daun alang-alang dan daun palem. Kemudian di situ karton saya potong warna hitam itu melambangkan suasana malam. Karena tupai itu seringnya cari makannya kayaknya malam hari gitu. Jadi warnanya hitam gitu. Kemudian untuk warnanya saya menggunakan gelap ya, Bu ya, ini ya, Bu ya. Warna dingin. Kemudian untuk teksturnya itu ada yang kasar, ada yang lembut juga. Seperti itu, Bu. Sudah selesai Mas Suprianto? Sudah. Ya, terima kasih. Saya tanya sedikit ya. Tentang pengumpulan bahan aja. Rumahnya daerah mana ya? Rumahnya Klaten, Jawa Tengah, Bu. Jawa Tengah, Bu. Kebetulan pohon-pohon kayak gitu. Jadi macam-macam daun ya. Berbagai pohon. Terus itu sudah di frame ya? Belum, Bu. Ini saya foto ya.
Di atas meja hitam. Oh, iya. Desktop frame. Ya. Oke. Ayo, ada pertanyaan untuk temennya yang on. Judulnya apa tadi, Mas? Squirrel and favorite fruits. Iya. Fruitsnya Jadi, apa itu? buah Kang Tupai kan sukanya buah-buahan Bu, Oke. gitu. Ya. Cukup. Gitu. Baik, untuk yang lain bisa dikirim PDF ya. Halo. Yang online. Oke, Bu. Kirim PDF ke grup WA. Nanti yang sudah presentasi ke saya langsung nilai tambahan. Gitu ya. Untuk apa kalian selalu mengecek e-learning? Selalu kalian cek gak e-learningnya? Ngecek Bu. Oh iya. Nanti saya sampaikan ya untuk tugas selanjutnya ya. Baik, Bu. Ada pertanyaan untuk pengumpulan tugas kedua ini? Tidak ada? Sudah jelas? Seperti yang saya sampaikan di grup WhatsApp kemarin ya? Sudah jelas ya? Baik, untuk yang di kelas, nyekarinya bisa dikumpulkan di sini. Kan ini sudah. Untuk yang kolase bahan alaminya, ininya kardusnya. Bisa dikumpulkan juga nggak apa-apa. Nanti saya kembalikan. Kalau sudah dikembalikan. Demi keamanan. Sudah kering, Mbak? Kalau belum kering nanti bisa di. Soalnya takutnya nanti nempel. Udah nyaman ya? Nih. Terus deskripsinya juga dikumpulkan. Ya, tetap dikumpulkan. Iya. Soalnya kalau ini nggak pakai gini takutnya lepas. Yeah. Bentar. Oh ya. Untuk karya-karyanya disimpan dulu ya. Nah. Jadi tetap bersih seperti itu nanti kalau dikumpulkan semua. Dia gimana? Kabul hilang. Jangan sampai hilang kan cuman menyimpan aja masa susah. Nah, untuk kelas hari ini sampai di sini dulu ya. Nanti PowerPoint-nya saya kirimkan ke grup WhatsApp. Kita tutup dulu. Berdoa mulai. Sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Ya, silakan hati-hati. Silakan hati-hati. Ya, ya. Bu, tadi pengumpulan karyanya gimana, Bu? Ya, Narif. Ya, gimana? Gimana? Pengumpulan karyanya tadi di mana? Ya, Ya. di foto kemudian dikirimkan di grup WA seperti tugas yang pertama, kemudian dikirimkan ke tugas, dikirimkan ke WA, dikirimkan ke WA, dikasih namanya, untuk deskripsinya bisa dikirimkan ke WA juga, pakai PDF ya. Pakai PDF. Oh, siap, Bu. Pakai PDF. Oh, siap, Bu. Baik, Bu, terima kasih. Baik, Bu, terima kasih. Ya, lagi? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup, Bu. Karya itu tetap ya, seperti tugas yang pertama. Oh iya, Bu, sama seperti sebelumnya. Sama seperti sebelumnya ya. Cuman tadi yang sudah presentasi saya kasih nilai plus gitu. Oh, siap. Baik, siap. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih. Makasih, Bu. Ya. Makasih, Bu. Ya.